Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kita sudah membahas aturan dasar dari turunan aljabar dan juga aturan komposisi fungsi pada turunan aljabar. Kali ini kita akan lanjut lagi. Yang berikutnya di turunan aljabar yang harus kita kuasai adalah aturan kali dan aturan bagi. Tapi sebelumnya untuk melanjutkan topik kita kali ini, pastikan kalian sudah cukup mahir dengan aturan dasar di turunan aljabar dan juga aturan penurunan pada bentuk fungsi komposisi. Kalau rasanya masih ada kendala di penurunan dasarnya dan turunan fungsi komposisinya, bisa dilihat lagi video yang sebelumnya dan berlatih latihan-latihan soal yang ada yang berhubungan dengan aturan dasar turunan aljabar dan juga turunan fungsi komposisi. Oke, untuk video kali ini kita langsung aja mulai dengan aturan kali dan aturan bagi. Kita mulai dulu dengan aturan kali. Aturan kali ini kita gunakan untuk menurunkan fungsi yang bentuknya merupakan perkalian dua fungsi lainnya. Nah, kalau tulisnya bisa kayak gini. Kalau misalkan kita punya fungsi fx itu kita anggap u ya. Dan fungsi gx itu kita anggap v, lalu kita punya sebuah fungsi, katakanlah fungsinya fungsi y, dan itu merupakan perkalian dua fungsi tadi, fungsi fx dan fungsi gx. Jadi bentuknya u dikali v. Nah, untuk menurunkan bentuk perkalian ini kita gunakan aturan kali, yaitu dia menjadi turunannya jadi y aksen atau dy per dx. Nah, cara menurunannya itu adalah si U aksen kita turunin, U aksen kita kali dengan V ditambah U kita kali dengan V aksen. U aksen itu artinya turunan dari fungsi U, V aksen artinya turunan dari fungsi V. Untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung aja lihat contohnya. Nah, di sini kita punya fungsi fx, di mana fungsi fx ini adalah perkalian antara fungsi 2x kuadrat kurang 3 dikali dengan x pangkat 3 kurang 2x. Kalau bentuknya cukup sederhana kayak gini, ini sebenarnya kita bisa kali pelangi ya, kali pelangi lalu kita turunkan dengan aturan dasar yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Tapi kalau bentuknya ini perkalian, nah daripada kita repot-repot kali pelanginya, kita bisa langsung menggunakan aturan dari perkalian ini, di mana fungsi yang pertama ini kita anggap sebagai u, berarti u-nya itu adalah 2x kuadrat kurang 3. Jadi kita punya si u-nya itu adalah 2x kuadrat kurang 3. Berarti u aksennya itu adalah turunan dari u, itu adalah 4x. Sementara yang jadi v-nya itu adalah x pangkat 3 kurang 2x. Maka yang menjadi v aksennya atau turunannya itu adalah 3x kuadrat kurang 2. Nah, dengan demikian maka si v aksennya itu artinya, karena ini bentuknya perkalian, maka kita gunakan tadi polanya adalah u aksen v ditambah u v aksen. Nah, kita lihat u aksennya adalah turunan dari u, yaitu 4x. Kita kali dengan v-nya, berarti itu adalah x pangkat 3 kurang 2x. Kita tambah dengan u. U-nya itu artinya fungsi u-nya 2x kuadrat kurang 3. Kita kali dengan v aksen atau turunan dari fungsi v. 3x kuadrat kurang 2. Nah, kita ketemulah dengan bentuk turunan dari f aksen. Nah, ini tergantung dari pilihan ganda. Kalau dia objek pilihan gandanya dijabarin, mungkin ini bisa kita jabarin lagi. Tapi intinya untuk proses penurunannya kita sudah berhasil menurunkan bentuk si fungsi dari fx. Tinggal apakah bentuk ini harus dijabarkan atau tidak, itu tergantung dengan soalnya. Kalau pilihan ganda, kita cocokkan dengan pilihan ganda yang ada. Nah, itu contoh pertama dari bentuk perkalian ini. Kalau untuk sederhana kayak gini sih kita bisa langsung kali pelangi dulu aja ya. Habis itu baru kita kali. Nah, tapi aturan perkalian ini akan sangat berguna kalau kita bertemu dengan bentuknya fungsi yang ada pangkatnya lagi. Jadi dia bentuk fungsi komposisi yang dikaliin.
Contoh berikutnya mungkin lebih jelas. Nah, bentuknya kayak gini. Ini kalau dijabarin akan sangat menyita waktu ya, akan lebih rumit lagi kalau dijabarin. Jadi ini lebih efektif kalau kita langsung gunakan aturan kali ini untuk penyelesaian bentuk yang fungsi yang ada pangkatnya lagi, atau bentuk fungsi komposisi dikali dengan fungsi lainnya. Nah, di sini berarti kita punya sebagai U-nya itu adalah ini ya, sebagai U-nya itu adalah 2x pangkat 2 kurang 3 yang dipangkatin 3. Nah, berarti U aksennya ini adalah turunan dari fungsi komposisi, atau kita gunakan aturan rantai atau aturan komposisi. Karena kita sudah membahas aturan komposisi, jadi bisa langsung kita gunakan. Berarti turunannya adalah 3 kali 2x kuadrat kurang 3 pangkat 2 dikali dengan 4x. Turunan dalamnya. Nah, ini masih bisa kita kali, berarti ini jadi 12x dikali 2x kuadrat kurang 3 pangkat 2. Sementara untuk V-nya itu adalah masih sama kayak tadi ya, x pangkat 3 kurang 2x, berarti turunannya adalah V aksen 3x kuadrat kurang 2. Nah, kalau kita udah punya U aksen dan V aksen, kita bisa langsung masukkan ke rumusnya. Berarti karena ini bentuk perkalian, dia harusnya menjadi U aksen V ditambah U V aksen. Nah, kita masukin bentuk yang udah kita jumpai. U aksennya kita punya 12x, kita kali dengan 2x kuadrat kurang 3 pangkat 2 kali V. V-nya x pangkat 3 kurang 2x ditambah U. U-nya itu yang 2x pangkat 2 kurang 3 pangkat 3 kita kali dengan V aksennya 3x kuadrat kurang 2. Nah, ini bentuk turunannya. Secara turunan kita udah berhasil membuat turunan dari fungsi G-nya sendiri. Ini turunan sudah oke. Nah, paling untuk bentuknya ini bisa bermacam-macam ya, bisa disederhanain lagi sesuai dengan bentuk yang ada di pilihan gandanya. Kalau ini kita bisa keluarkan, ini ada 2x pangkat 2 kurang 3, ini pangkatnya pangkat 2. Sementara di suku berikutnya ada 2x pangkat 2 kurang 3, ini pangkatnya pangkat 3. Kita bisa keluarkan itu sifat distributif 2x kuadrat kurang 3. Kita distributif atau kita keluarin pangkat 2. Nanti di dalam kurungnya kita masih punya ada 12x kali x pangkat 3 kurang 2x ditambah ini pangkat 3 kita udah keluarin pangkat 2, berarti masih ada pangkat 1 di situ. 2x kuadrat kurang 3 pangkat 1 kita kali dengan 3x kuadrat kurang 2, lalu kita tutup kurungnya. Nah, ini kita bisa sederhanain lagi, bisa kita kali, pelangi semuanya. Ini di luarnya ada 2x kuadrat kurang 3 pangkat 2. Ini kita jabarin jadi 12x pangkat 4 kurang 24x pangkat 2 tambah jadi 6x pangkat 4 kurang 9x pangkat 2 kurang 4x pangkat 2 ditambah 6. Nah, kita rapihin lagi, ini yang pangkatnya sama, sejenis, kita jumlahin. Di luarnya masih 2x kuadrat kurang 3 pangkat 2. Sementara di dalam kurung ini kalau kita rapihin berarti dia menjadi 18x pangkat 4 kurang 35x pangkat 2 ditambah 6. Nah, bisa jadi di pilihan gandanya bentuknya kayak gini ya kalau dia dijabarin. Tapi secara penurunannya ini kita di baris kedua itu sudah menemukan turunan dari fungsi G. Tapi kalau PG kita harus sesuaikan dengan pilihan gandanya. Nah, itu model lain dari bentuk perkalian. Kita lihat lagi bentuk lainnya. Nah, bisa jadi juga yang ditanyakan nilai dari turunannya ya. Misalkan kayak gini,
ada fungsi hx, 2x kurang 3 pangkat 8 dikali x kurang 1 pangkat 5. Nah, tentukan h aksen 2. Nah, kalau dia tanyanya nilai dari turunannya, ini kita bisa langsung memasukkan nilai di masing-masing data yang kita punya ya. Contohnya kayak gini. Di sini bentuknya perkalian di mana kita punya fungsi u-nya itu adalah 2x kurang 3 pangkat 8. Nah, kita bisa langsung menghitung u-nya kalau x-nya kita ganti 2. Kalau x-nya ganti 2 berarti dia jadi 4 kurang 3 pangkat 8. 4 kurang 3, 1. Berarti ini nilainya 1 ya. Jadi nanti kita udah punya nih, kalau x-nya diganti 2 dia jadi 1. Setelah itu kita turunkan, berarti u aksen. U aksennya kita gunakan lagi turunan komposisi 8 kali 2x min 3 pangkat 7 dikali 2. Atau kalau kita sederhanain ini jadi 16 kali 2x min 3 pangkat 7. Nah, kita bisa langsung masukkan lagi si nilai untuk x sama dengan 2. Sama dengan 2 berarti dia menjadi 16 kali 4 kurang 3 pangkat 7. Atau ini sama dengan 16. Nah, jadi kita udah punya nih u aksennya itu 16. Kemudian untuk v-nya, nah v-nya sendiri kita punya itu adalah x min 1 pangkat 5. Nah, bisa langsung kita masukkan juga kalau x-nya diganti 2, berarti ini menjadi 2 kurang 1 pangkat 5. Ini juga nilainya berarti 1. Lalu kita turunkan juga v aksennya, jadi dia bentuknya menjadi 5 kali x kurang 1 pangkat 4 kali 1. Nah, kali 1 berarti nggak terlalu pengaruh ya. Kita bisa langsung masukin kalau x-nya diganti 2, berarti dia menjadi 5 kali 2 kurang 1 pangkat 4. Ini sama dengan 5. Nah, kalau semuanya sudah dalam bentuk angka, maka ke turunannya kita lebih simple menghitungnya ya. Jadi kita tidak perlu dalam bentuk x, tapi sudah dalam bentuk nilai masing-masing. Berarti ini turunannya adalah u aksen v ditambah u v aksen. Nah, u aksennya sendiri itu kita lihat nilainya 16, kita kali v, v-nya nilainya 1, ditambah u itu nilainya 1, dikali v aksen nilainya 5. Sehingga kita langsung peroleh nilai dari h aksen 2 itu adalah 16 tambah 5, 21. Nah, jadi tidak usah dikerumus u aksen v tambah u v aksennya dalam bentuk x ya. Kalau bisa sebisa mungkin sudah dalam bentuk nilai masing-masing. Itu mengefektifkan kita menghitung di turunan h aksennya. Nah, itu bentuk lain dari aturan kali ini. Kita lihat lagi variasi lainnya. Nah, bisa jadi juga bentuk fungsinya tidak diketahui ya, tapi sudah dikasih tahu nilai masing-masing. Sementara yang ditanyanya adalah bentuk perkalian. Contohnya kayak gini. Diketahui f0 itu nilainya 3, f aksen 0 nilainya 1, g0 nilainya 2, dan g aksen 0 nilainya min 1. Jika hx adalah fx dikali gx, tentukan nilai dari h aksen 0. Nah, ini bentuk perkalian. Bentuk perkalian itu berarti u kali v ya. Nah, kalau u-nya fx berarti u aksennya itu adalah f aksen x. Sementara kalau v-nya gx berarti v aksennya itu adalah g aksen x. Sehingga kita punya bentuk turunan dari hx atau h aksen x itu adalah u aksen v ditambah u v aksen, atau kalau kita masukkan bentuk masing-masingnya, u aksen itu berarti f aksen x kali v itu artinya gx, ditambah u itu berarti fx, kita kali dengan v aksen itu berarti g aksen x. Nah, kalau dia mintanya h aksen 0 berarti tinggal kita masukin x-nya jadi 0. Nanti jadi f aksen 0 dikali g0 ditambah f0 dikali g aksen 0.
Nah, ini semua sudah dikasih tahu di nilai di soalnya untuk nilainya masing-masing, di mana f aksen 0 itu nilainya adalah 1, G0 itu nilainya 2, ditambah F0 itu nilainya 3, dikali G aksen 0 itu nilainya min 1. Berarti ini dia menjadi 2 kurang 3. Berarti nilai H aksen 0 itu adalah min 1. Nah, itu untuk aturan perkalian berbagai macam kasus soal yang mungkin kita temui untuk aturan perkalian ini di turunan aljabar. Nah, itu aja mungkin untuk video kali ini. Kita lanjutkan video berikutnya dengan aturan bagi. Aturan bagi hampir mirip kasusnya dengan aturan kali, tapi pola rumusnya aja yang berbeda. Oke, terima kasih untuk yang sudah nonton yang sampai detik ini. Kita mudah-mudahan ada manfaatnya video ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.